selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara pengasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia rasanya jika pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu, Bapa, biarlah kiranya Engkau boleh menolong setiap umat-umat-Mu, sehingga mereka benar-benar bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kebenaran firman ini boleh memberkati, boleh menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-41. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas.
dan merisaukan anak-anak manusia. Walau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau yang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki hati dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah yang di sorga. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini berbicara mengenai badai, walau berat pasti berlalu. Walau berat pasti berlalu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada beberapa musim yang terjadi, yang mana bisa saja musim hujan, atau musim kemarau, atau musim kering, atau juga mungkin musim salju. Dari semua musim-musim itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita tahu satu, bahwa musim itu pasti berlalu. Ketika dia tiba, ketika musimnya itu datang, ada kalanya musim itu adalah musim yang mana terjadi mungkin secara ekstrim. Dan ketika musim itu terjadi secara ekstrim, maka musim itu biasanya memberikan dampak yang ekstrim juga dalam kehidupan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa setiap persoalan, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, walau berat, pasti berlalu. Sama seperti musim-musim itu, pasti berlalu. Yang harus kita lakukan adalah jangan sampai saat masalah itu tiba, kita pun terhanyut, tenggelam di dalam musim itu, sehingga kita tidak pernah ada lagi. Jangan, tapi kita harus bisa melaluinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika musim yang datang itu bisa saja musim yang baik, yang mana berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi, maka semuanya is okay, semuanya baik. Tapi ketika ada musim yang mana musim itu terjadi secara ekstrim, dan mungkin musim itu tidak baik, atau katakan saja itu seperti suatu kesusahan, kesedihan bagi kita, maka ketika kesusahan itu terjadi, ketika persoalan itu terjadi, apa yang Tuhan izinkan terjadi itu semata-mata untuk menunjukkan kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Jika Tuhan mengizinkan ada satu musim yang mana musim itu berat untuk kita lalui, ingatlah bahwa itu hanya seketika, hanya ketika kita perlukan. Kita harus masuk pada situasi itu agar kasih-Nya dapat kita rasakan lebih lagi dalam hidup kita. Maka ketika itu Tuhan izinkan terjadi, ketika masalah itu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa merasakan kasih-Nya Tuhan, maka yang harus kita lakukan minimal ada 3, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertahan. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia ada yang namanya mekanisme pertahanan diri, dan itu terjadi secara alami. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada persoalan terjadi dalam kehidupan kita, maka secara otomatis kita harus memiliki yang namanya mekanisme pertahanan diri untuk boleh
menahan persoalan itu sehingga dia tidak benar-benar memenuhi seluruh kehidupan kita. Di dalam mekanisme pertahanan diri ini Bapak Ibu Saudaraku, yang harus kita lakukan adalah benar-benar harus bisa melihat masalah itu seperti apa. Harus bisa kita pelajari masalah itu dari mana dan apa yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita tahu masalah itu seperti apa, ketika kita melihat masalah itu seperti apa, maka kita bisa memilih untuk bisa mencari jalan yang tepat untuk bertahan dalam situasi yang ada. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lakukan, yaitu berhikmat. Mengapa di dalam suatu persoalan kita membutuhkan hikmat? Karena dengan hikmat itu Bapak Ibu Saudara kita tahu kapan waktunya tepat untuk berkata-kata, kapan waktunya tepat untuk bertindak, kapan waktunya untuk bertahan. Karena seringkali ketika persoalan datang kita panik, maka semuanya akan menjadi buyar, semuanya akan menjadi lebih berat lagi. Maka itu kita membutuhkan hikmat supaya kita tidak menjadi pribadi yang salah di dalam mengambil suatu tindakan. Dengan hikmat itu kita akan menjadi tenang untuk bisa memilih berbagai opsi yang tepat yang harus kita pilih untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu kita lakukan adalah menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena seringkali ketika seseorang memiliki persoalan, mungkin dia mengharapkan Tuhan pada awalnya, mungkin dia berharap kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Tapi ketika hari berlalu, mungkin minggu berlalu dan tidak ada solusi, harapan itu mulai sirna, harapan itu mulai menurun. Bapak Ibu Saudaraku, Jangan sampai harapan itu hilang atau bahkan intensitasnya menurun. Jangan. Biarlah harapan kita terus kita arahkan kepada Tuhan. Kenapa? Di ayat yang ke-32 dan 33 dikatakan begini. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun Tuhan mengizinkan persoalan terjadi, Ia juga menyayangi kita. Karena Dia menyayangi kita, Dia mengasihi kita, Dia sesungguhnya tidak rela. Tetapi kita tahu bahwa kita butuh itu. Kita butuh persoalan itu, kita butuh masalah itu, supaya kita bisa mengarahkan hati kita, pikiran kita, iman kita kepada Tuhan. Karena itu, di dalam persoalan apapun di dalam hidup kita, tetap berharap kepada Tuhan dengan tidak henti-henti. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya memang ketika persoalan terjadi, itu oleh karena memang kita yang membuatnya, sehingga Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ketika memang persoalan terjadi oleh karena kita yang membuatnya, oleh karena kesalahan kita, atau oleh karena human error yang kita lakukan, maka Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-40 dan 41 dikatakan begini. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Memeriksa hidup kita, memeriksa hati kita, itu kita butuhkan, itu kita perlukan, supaya kita bisa secara jujur mengakui kalau memang ada yang salah. Kita akui di hadapan Tuhan, supaya tangan pengasihan Tuhan itu bisa mengangkat segala persoalan kita. Ingat, kita tidak bisa bohongi Tuhan. Karena itu tidak perlu kita berupaya untuk bersembunyi. Sebaiknya biarlah kita jujur, supaya badai persoalan itu, walau berat, dia cepat berlalu.
dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kebenaran ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Di dalam persoalan apapun, baik di dalam sukacita maupun tidak di dalam sukacita, biarlah Tuhan yang senantiasa kita permuliakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Engkau boleh berkati, sehingga kami semua yang mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji termulia nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan